Selamat datang di kisah malam kelam. Bagi yang penakut, dilarang ikut. Sialan. Seru salah satu warga kepada Pak Jaya. Junjungan kamu itu yang tidak tahu diri. Balas salah satu pendukung Pak Jaya. Ketegangan terjadi di kelurahan. Semua ini berawal dari acara pendaftaran untuk pemilihan kepala desa yang baru, dan calon yang ngedaftar saat ini ada dua orang, yaitu Pak Jaya yang merupakan mantan kepala desa sebelumnya. Dan kali ini Pak Anton membulatkan tekad untuk menyaingi dalam pemilihan kepala desa kali ini. Pak Jaya sendiri sebenarnya kurang disukai oleh warga karena insiden dana desa yang turun tetapi tidak disalurkan dengan semestinya. Hal ini sebenarnya tuduhan yang tidak berdasar, akan tetapi warga banyak yang percaya rumor tersebut karena penerima bantuan dari dana desa semuanya memiliki hubungan dengan Pak Jaya. Terdengar ketukan palu yang cukup keras dari pemimpin acara penerimaan pendaftaran. Apabila kalian masih ribut dan tidak bisa tenang, maka kedua calon tidak akan kami terima pendaftaran mereka. Teriak sang ketua. Mendengar kalimat tersebut, semua yang hadir di ruangan tiba-tiba senyap dan tidak ada yang berani untuk bersuara. Baik, kami tunggu untuk kedua calon pendaftar bisa kembali besok dan membawa 100 KTP. Apabila tidak bisa membawanya, maka pendaftaran akan kami anggap gugur. Lanjut sang ketua. Syarat tersebut memang sudah menjadi tradisi di Desa Klayar. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa para calon kepala desa memang memiliki pendukung dari warga desa. Acara pendaftaran akhirnya ditunda dan semua orang yang hadir mulai bubar dari ruangan. Tenang Pak, kita pasti bantu untuk mengalahkan Pak Jaya. Ucap Gugun yang merupakan orang kepercayaan Pak Anton. Benar tuh, mari kita kalahkan Pak Jaya sialan itu. Lanjut Bahri yang merupakan orang kepercayaan Pak Anton. Kalian tenang, jangan sampai tersulut emosi. Nanti malam kita kumpul di rumah saya untuk bahas strategi untuk mengalahkan Pak Jaya. Saya juga sudah mengutus Parman untuk mengumpulkan KTP warga untuk diserahkan besok. Jawab Pak Anton. Siap bos. Balas Gugun dan Bahri serentak. Malam hari suasana desa cukup sunyi, yang terlihat ramai hanya rumah Pak Jaya dan Pak Anton. Gugun sedang berjalan menuju rumah Pak Anton, tapi tiba-tiba Gugun melihat bola api yang melayang menuju arah rumah Pak Anton. Menyaksikan hal tersebut, Gugun berlari mengikuti arah bola api tersebut dan terdengar suara ledakan dari arah rumah Pak Anton. Wah, gawat, ini pasti kiriman dari Pak Jaya. Gumam Gugun sembari berlari menuju rumah Pak Anton. Di kediaman Pak Anton, para pendukung dan Pak Anton sedang berbincang ringan sebelum memulai pembahasan untuk mengalahkan Pak Jaya di pemilihan nanti. Saat sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras di atas rumah Pak Anton dan seketika Pak Anton jatuh dari tempat duduk, sambil memuntahkan darah segar. Melihat kondisi tersebut, keadaan menjadi kacau. Akhirnya Gugun sampai di rumah Pak Anton. Akhirnya Gugun dan Bahri membopong Pak Anton untuk dibaringkan di tempat tidur. Si Jaya sialan. Umpat Gugun. Pasti Pak Jaya yang sudah mengirimkan teluh ke Bapak. Timpal Bahri. Pak Anton hanya terdiam, dan kemudian Pak Anton mencoba untuk duduk. Dengan sigap Gugun dan Bahri membantu untuk mendudukkan Pak Anton. Sepertinya ini teluh yang sangat kuat. Misal besok saya sudah tidak kuat bertahan, saya mohon pada kamu Bahri untuk melanjutkan perjuangan saya mengalahkan Jaya di pemilihan nanti. Ucap Pak Anton. Untuk KTP sudah terkumpul dan sekarang ada di dalam laci di meja saya. Lanjut Pak Anton. Baik Bang, saya pasti akan mengalahkan si Jaya di pemilihan nanti. Balas Bahri seraya berlinang air mata. Yang ternyata Bahri adalah adik kandung dari Pak Anton. Tiba-tiba terdengar kembali ledakan kedua di atas rumah Pak Anto. Meskipun sudah memasang pagar gaib tetapi teluh tersebut masih bisa masuk. Sejurus kemudian tubuh Pak Anton mengejang dan terkulai lemas. Dan benar saja Pak Anton sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut, pecahlah tangisan keluarga dan para pendukung dari Pak Anton. Malam hari itu juga para warga langsung mengurus jenazah Pak Anton. Karena kebiasaan di Desa Klayar, setiap ada orang yang meninggal akan langsung diurus sampai dimakamkan di saat itu juga. Kecuali ada kerabat yang jauh dan minta untuk ditunggu. Sedangkan Pak Anton sendiri merupakan penduduk asli di Desa Klayar, dan semua saudara tinggal di desa, sehingga proses pemakaman Pak Anton dilaksanakan malam itu juga.
Dan saat itu ternyata Pak Jaya juga hadir di pemakaman Pak Anton. "Kenapa kamu kesini sialan?" teriak Bahri seraya mencengkram kerah baju Pak Jaya. "Saya kesini untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Pak Anton," jawab Pak Jaya tenang. Melihat kondisi tersebut, Gugun dan para warga menahan dan menenangkan Fahri. "Kamu sebaiknya pulang daripada terjadi keributan di sini," ungkap Gugun kepada Pak Jaya. "Baiklah, maaf apabila kehadiran saya di sini hanya menimbulkan keributan," jawab Pak Jaya sembari melangkah untuk pulang. Esok harinya, berbekal wasiat dari Pak Anton, Fahri bersama para pendukung Pak Anton menuju kelurahan untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon kepala desa. "Untuk berkas pencalonan dan 100 KTP dari masing-masing calon sudah saya terima," ucap ketua pemilihan. Dikarenakan Pak Anton meninggal sehingga calon digantikan oleh Pak Fahri. Untuk pemilihan kali ini akan diadakan 1 bulan lagi, diharapkan untuk para calon bisa melakukan kampanye dengan tertib. Masa kampanye akan berlangsung selama 3 minggu dan 1 minggu sisanya akan digunakan untuk masa tenang. Diharapkan untuk para calon kepala desa baik Pak Jaya maupun Pak Fahri diharapkan untuk mencabut segala atribut kampanye pada saat masa tenang, baik itu baliho ataupun poster pada. Dan juga untuk baliho dan poster dilarang untuk menggunakan paku yang ditancapkan ke pohon untuk bentuk kepedulian terhadap tumbuhan. Para calon juga dilarang untuk melakukan kampanye hitam, terutama serangan fajar. Apabila ditemukan calon yang menggunakan kampanye hitam atau serangan fajar, maka akan langsung didiskualifikasi. Sambung ketua pemilihan memberikan sambutannya. "Terima kasih yang sudah hadir untuk penetapan calon kepala desa yang baru, saya ucapkan terima kasih." Diakhiri dengan ketukan palu dari sang pemimpin rapat, para warga dari kedua pendukung membubarkan diri. Untuk pertemuan kali ini berjalan dengan tertib, dikarenakan sebelum berangkat dari pihak Pak Fahri sudah diberi wejangan agar tidak terpancing maupun memancing keributan. Hal tersebut dilakukan untuk menghargai almarhum Pak Anton yang sudah tiada. Malam harinya pendukung dari Pak Fahri melakukan perkumpulan untuk membahas strategi agar bisa mengalahkan Pak Jaya. "Terima kasih kepada para simpatisan yang sudah mendukung saya, amanah dari abang saya Pak Anton akan saya laksanakan. Saya Fahri Husaini, akan selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk desa ini. Kita akan mengalahkan kebatilan. Yakinlah kebenaran pasti akan menang," seru Pak Fahri di depan para pendukungnya. Kalimat sambutan Pak Fahri disambut antusias oleh para pendukungnya. Di sisi lain, para pendukung Pak Jaya terlihat sedang asik bergoyang ditemani alunan musik dangdut yang telah disewa oleh Pak Jaya. Sebagai mantan kepala desa, Pak Jaya juga dikenal sebagai juragan tanah, sehingga tak heran Pak Jaya berani mengeluarkan banyak modal untuk pemilihan kali ini. Di dalam rumah Pak Jaya bersama 4 orang kepercayaan Pak Jaya melakukan diskusi untuk kemenangan Pak Jaya di pemilihan kepala desa kali ini. "Saya ada usul, Pak," ungkap Pak Gundul. "Punya usul apa, Endul?" jawab Pak Jaya. "Bagaimana kalau kita gunakan kepercayaan warga, bahwa Bapak adalah keturunan leluhur di desa ini. Jadi bakal kena sial tuh yang gak milih Pak Jaya," jawab Pak Gundul yang menjelaskan usulannya. "Lebih baik, kita gunakan serangan fajar aja, Pak. Untuk pengawas bisa kita kasih pelicin agar tidak dilaporkan," balas Pak Bejo. Membandingkan dua hal yang buruk tidak akan menjadikan salah satunya menjadi lebih baik. Kalau memang mau main kotor sekalian aja kita pergi ke dukun. "Saya kenal dukun yang sakti, Pak," balas Pak Bahrun. "Saya tidak akan menggunakan kepercayaan warga untuk politik yang busuk ini, jadi kita akan gunakan usulan dari Pak Bejo," balas Pak Jaya menimpali usulan yang diberikan. "Masalah dukun, saya sudah punya guru spiritual yang ahli, jadi kalian tenang saja," lanjut Pak Jaya menjelaskan. Malam yang semakin larut membuat para simpatisan dari kedua belah pihak membubarkan diri dari rumah calon kepala desa yang didukung masing-masing. "Kasihan kau Anton menjadi korban pemilihan busuk ini," ucap Pak Jaya sembari menutup pintu rumahnya. Di lain pihak, Gugun yang sedang berjalan pulang dari rumah Pak Fahri tiba-tiba melihat sosok bola api terbang ke arah rumah Pak Fahri. "Sialan! Itu pasti santet yang dikirim oleh Pak Jaya lagi, aku harus segera mengingatkan Pak Fahri," ucap Gugun sembari berlari kembali menuju rumah Pak Fahri.
Sesampainya di rumah Pak Fahri, Gugun tanpa salam langsung membuka rumah Pak Fahri untuk memperingatkan mengenai bola api yang dia lihat di perjalanan. "Pak Fahri gawat!" teriak Gugun sembari membuka pintu. "Sial, aku terlambat!" lanjut Gugun yang melihat sosok pocong berdiri di belakang Pak Fahri. "Awas Pak! Di belakangmu ada pocong kiriman!" seru Gugun kepada Pak Fahri. "Aduh sial, aku lupa mengunci pintunya," balas Pak Fahri sambil tersenyum sinis ke arah Gugun. "Itu kan foto Pak Anton!" seru Gugun kaget melihat pembakaran dupa dan dua bonek jerami kecil yang telah ditempel foto Pak Anton dan foto Pak Jaya. Untuk foto Pak Jaya masih bagus utuh belum diapa-apakan, sedangkan foto Pak Anton menancap sebuah paku di bagian kepala dan dada. "Apa maksudnya ini Pak?" seru Gugun sambil menunjuk ke arah foto Pak Anton. "Apa sebenarnya kamu yang telah mengirim santet ke Pak Anton?" lanjut Gugun. "Apa kamu tahu Gan, empati adalah hal penting dalam memperoleh suara?" jawab Pak Fahri. "Tapi kenapa kamu menyantet Pak Anton?" balas Gugun. "Dengan kematiannya aku akan mendapatkan banyak suara Gan. Dan itu jalan menuju kemenangan," jawab Pak Fahri dengan sosok pocong yang kini berdiri di belakang Gugun. "Tapi beliau adalah kakak kamu Pak," jawab Gugun dengan mata berkaca-kaca. "Tidak ada kata saudara dalam jabatan dan kekuasaan, yang ada hanya kepentingan itu sendiri Gan," balas Pak Fahri menjelaskan. "Kalau kau masih ingin hidup Gan, bantu aku dalam kampanye pemilihan kali ini," tegas Pak Fahri kepada Gugun. "Sial! Aku dibiarkan hidup hanya agar membantunya di pemilihan kali ini," ungkap Gugun dalam hati. Karena Gugun yang tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya Gugun bersedia untuk membantu Pak Fahri dalam pemilihan kepala desa kali ini, dengan syarat apapun hasilnya nanti Pak Fahri tidak akan mengganggu Gugun beserta keluarganya. Besoknya, Pak Jaya menemui dukun di sebuah gubuk di tengah hutan. Sesampainya di sana Pak Jaya pun mengutarakan maksud dan keinginannya kepada sosok laki-laki setengah tua yang berpakaian serba hitam itu. "Baiklah, saya mengerti keinginan MU," jawab sosok lelaki tersebut. "Ini adalah jimat kembang 7 rupa dari 7 gunung. Nanti saat tengah malam kamu taburkan ini di depan rumah kamu," ucap lelaki tersebut seraya memberikan kantong kain berwarna hitam kepada Pak Jaya. "Apakah ada syarat lainnya Mbah?" tanya Pak Jaya. "Kalau itu pasti ada," jawab lelaki tersebut. "Syaratnya yang dibutuhkan adalah tumbal seorang manusia," lanjut lelaki tersebut sambil mengelus jenggotnya. "Manusia Mbah?" balas Pak Jaya dengan kagetnya. "Iya benar manusia. Tapi kamu tenang saja, karena tumbalnya akan dipilih secara acak, jadi kamu tidak perlu heran jika nanti akan ada kecelakaan di depan rumah kamu," balas sang lelaki menjelaskan. "Baik Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih atas bantuannya Mbah," jawab Pak Jaya seraya mengulurkan amplop coklat berisi uang kepada lelaki tersebut yang merupakan seorang dukun yang dipercaya sangat sakti. Tepat tengah malam Jumat Kliwon yang sunyi terlihat Pak Jaya yang sedang menaburkan pemberian dari sang dukun. Benar saja pagi harinya di depan rumah Pak Jaya terjadi kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa seorang pelajar. Di seberang sana tiba-tiba Pak Fahri bangun di semedinya. "Sepertinya pemilihan kali ini akan sulit," gumam Pak Fahri sambil tersenyum. Saat masuk hari kampanye para calon kepala desa melakukan kampanye dengan santun. Memasuki masa tenang, para relawan dari masing-masing calon mulai melepaskan semua atribut kampanye yang sebelumnya mereka pasang, dan sudah tidak ada lagi kegiatan kampanye terlihat. Meskipun masa tenang, bukan berarti benar-benar tenang. Terjadi saling jual beli serangan gaib dan juga serangan fajar. Memasuki hari pemilihan terlihat dua calon kepala desa sudah berada di balai desa menyaksikan pemilihan secara langsung. "Pagi Pak Jaya," ucap Pak Fahri seraya mengulurkan tangan untuk jabat tangan. "Pagi juga Pak Fahri," ucap Pak Jaya sembari membalas jabat tangan dari Pak Fahri. "Mari kita bersaing secara jujur dan adil," kata Pak Jaya melanjutkan. "Tentu Pak," timpal Pak Fahri. Lalu mereka berdua duduk di tempat masing-masing bersama para pendukungnya. Ramai orang bergantian untuk memilih calon yang telah mereka inginkan di balik kotak suara.
Selesai pemilihan, maka para anggota pengawas pemilihan kepala desa menghitung perolehan suara yang disaksikan oleh kedua kubu. Surat suara yang terakhir adalah Pak Jaya. Dengan ini Pak Jaya dengan perolehan 3.567 suara unggul atas perolehan suara dari Pak Fahri yang memperoleh 3.512 suara. Ungkap dari panitia pemilihan kepala desa. Akhirnya Pak Jaya dinyatakan sebagai pemenang atas pemilihan kepala desa kali ini. Meskipun terjadi sedikit kericuhan saat keputusan dibacakan, akhirnya semua warga menerima hasil yang telah diputuskan. Rasakan itu Fahri, akhirnya kau kalah. Ungkap Gugun dalam hati. Semua orang berpikir bahwa pemilihan kepala desa kali ini berakhir damai, tapi mereka salah. Sesampainya di rumah Pak Fahri membersihkan diri. Sayang hanya dapat sedikit suara. Hanya dapat 3.567 suara. Pagi harinya Pak Jaya ditemukan meninggal dunia di kamarnya, dengan luka seperti tusukan paku di tubuh dan kepalanya. Jumlah tusukan paku itu ada sebanyak 3.567 tusukan. Kembali ke waktu malam sebelum pemilihan. Sepertinya aku akan kalah di pemilihan kali ini, kalau begitu akan aku gunakan rencana cadangan, ucap Pak Fahri. Pak Fahri terlihat berjalan menuju tempat penyimpanan surat suara. Selamat malam Mas Sueb, lagi jaga Pak? Tanya Pak Fahri kepada Pak Sueb yang bertugas sebagai penjaga ruangan surat suara. Pak Fahri, ada apa Pak malam-malam begini datang ke sini? Balas Sueb curiga. Ini Mas, saya mau cek surat suara ada yang rusak atau tidak, takutnya nanti surat suaranya udah pada dipilih nama Pak Jaya lagi. Jawab Pak Fahri dengan santai. Waduh, tidak boleh Pak. Tegas Sueb. Saya hanya mau cek sebentar saja kok Mas. Balas Pak Fahri sambil memasukkan uang 5 lembar 100 ribuan ke kantong Sueb. Aduh, gimana ya? Tapi bener ya cuma sebentar, jangan sampai macam-macam ya Pak. Jawab Sueb dengan malu-malu. Oke Mas. Jawab Pak Fahri seraya berjalan masuk ke ruangan penyimpanan surat suara. Lumayan nih. Ucap Sueb sembari menghitung uang yang diberikan oleh Pak Fahri. Sesampainya di dalam ruangan Pak Fahri menaburkan sesuatu ke arah surat suara yang ada di dalam ruangan. Dengan santet tali gabung jiwa ini, jika ada yang memilih Pak Jaya maka paku yang menancap di surat suara ini akan menjadi santet yang akan menyerang Pak Jaya. Rasakan siksaan yang diberikan oleh pendukungmu sendiri Pak Jaya. Gumam Pak Fahri setelah menaburkan sesuatu ke surat suara. Maka semakin banyak yang memilih Pak Jaya maka semakin banyak pula paku yang menancap di Pak Jaya. Dikarenakan Pak Jaya meninggal sehingga Pak Fahri lah yang dilantik sebagai kepala desa. Saya dengan berat hati menerima amanah ini, walaupun ini tugas yang berat bagi saya, tapi saya akan berusaha melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan saya juga akan berjanji akan memajukan desa kita ini. Ucap Pak Fahri melakukan pidato di depan para warga. Dan saya juga akan. Belum sempat Pak Fahri menyelesaikan pidatonya, Pak Fahri muntah darah dan jatuh di hadapan para warga desa. Pak Fahri sudah meninggal, ucap salah satu warga yang memeriksa denyut nadi Pak Fahri. Di kursi balai desa Gugun terdiam dan tersenyum menatap ke arah Pak Fahri yang telah tiada. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung, sudah mendengarkan sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video agar teman-teman lainnya bisa mendengarkan cerita dari channel ini. Terima kasih.